Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemikiran John Locke yang dituangkan di dalam bukunya yang berjudul The Second Tenets of Government. Mengawali pembahasan ini, pembahasan buku John Locke ini, saya memulai pada pembahasan pada bab pertama, chapter 1, Civil Government. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam buku itu secara garis besarnya, pada dasarnya khususnya di dalam bab 1 itu ya, khususnya dalam bab 1 chapter 1 itu, maka ada dua hal penting di situ sebenarnya yang diuraikan oleh John Locke. Yang pertama yaitu penolakannya terhadap kekuasaan absolut seorang raja, dan bahkan dia mengatakan bahwa kekuasaan raja itu tidak sah. Dan yang kedua, menjelaskan tentang kekuatan politik. John Locke mengatakan bahwa penting untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan kekuatan politik. Nah, yang dimaksud kekuatan politik di sini menurut John Locke itu merupakan hak untuk membuat undang-undang dan menegakkan hukum, termasuk melestarikan properti, melindungi kekayaan bersama, serta bekerja untuk kepentingan umum. Itu sebenarnya garis besar poin penting yang dituangkan, pemikiran John Locke yang dituangkan di dalam bab pertama bukunya ini, yang berjudul The Second Tenet of Government ini, khususnya bab pertama, bab 1, yaitu Civil Government. Untuk memahami pemikiran ini nanti akan kita jelaskan secara lanjut. Namun pada dasarnya penting yang saya sampaikan di sini bahwa apa yang dituliskan oleh John Locke di dalam bukunya ini merupakan bentuk tanggapan terhadap pemikiran si Robert Filmer, di mana John Locke menolak pemikiran atau pendapat dari si Robert Filmer, yang mana si Robert Filmer ini mengatakan bahwa raja itu memiliki hak ilahi untuk memerintah. Itu yang ditolak oleh si Robert Filmer. Si Robert Filmer beralasan bahwa raja itu memiliki hak ilahi, sehingga tidak membutuhkan persetujuan untuk mendapatkan kekuasaan itu. Yang menjadi alasan dari si Robert Filmer ini, dia mengatakan bahwa kekuasaan seorang raja itu memiliki hak ilahi itu berasal dari manusia pertama, yaitu Adam, yang diturunkan dari diturunkan kepada Adam, kemudian berlanjut
pada anak laki-laki pertama Adam dan seterusnya sampai pada seorang raja itu. Itulah sebenarnya yang ditolak oleh John Locke. Untuk memahami bagaimana pemikiran John Locke terkait dengan penolakannya itu, di sini ada 4 hal penting di sini yang garis besarnya, yang argumen penting dari John Locke di sini. Yang pertama, menurut John Locke, Tuhan tidak memberi Adam kekuasaan. Nah, ini sebagai bantahan dari pemikiran si Robert Vermer. Tuhan itu tidak memberi Adam kekuasaan atas dunia, termasuk hak bawaan itu yang disebut oleh si Robert Vermer. Yang kedua, bahwa jikapun Adam itu diberi kekuasaan oleh beberapa kekuatan tertinggi itu, ahli warisnya atau yang menjadi ahli waris itu menurut John Locke itu belum memiliki hak untuk itu. Itu argumen kedua. Argumen ketiga yang ada di dalam buku itu, tidak mungkin untuk menentukan siapa ahli waris Adam. Mengapa John Locke mengatakan seperti itu? Karena posisi Adam itu hingga saat ini begitu jauh berlalu. Sangat tidak mungkin untuk menelusuri siapa dan kemana ahli waris Adam itu, sehingga John Locke mengatakan bahwa untuk saat ini, pada posisi ini, mereka semua berada pada posisi yang setara untuk saat ini. Yang keempat, tidak mungkin, menurut John Locke, tidak mungkin bagi setiap orang yang hidup untuk menarik kekuasaan dari otoritas dengan cara seperti itu. Nah, itu poin penting yang kedua, yaitu definisi John Locke tentang kekuasaan. Nah, di sini John Locke menjelaskan tentang jenis-jenis kekuasaan, termasuk menjelaskan tentang perbedaan kekuatan paternal dan kekuatan politik. Sementara untuk memahami pemikiran John Locke tentang kekuasaan ini kita akan memahami 2 hal penting di sini, di mana John Locke mengatakan penting sekali untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan kekuatan politik. Nah, kekuatan politik merupakan, menurut John Locke ini, merupakan hak untuk membuat undang-undang, termasuk menegakkan hukuman. Nah, sampai pada persoalan kematian, mengatur, melestarikan properti, melindungi kekayaan bersama, bekerja untuk kepentingan umum. Argumen kedua di sini, penting kedua di sini adalah, menurut John Locke, kekuasaan seorang hakim itu berbeda dari bentuk kekuasaan yang lain. Seperti kekuasaan seorang ayah terhadap anak-anaknya, begitupun seorang tuan terhadap budak-budaknya itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi poin penting di dalam buku John Locke yang berjudul The Second Theory of Government, bab pertama ini. Kalau kita melihat di dalam buku John Locke ini, pada bab pertama itu, hal terpenting di situ bahwa John Locke mengulangi argumennya terhadap tulisan-tulisan dari si Robert Vermer. Si Robert Vermer ini seorang filosof yang kelahiran Inggris,
yang lahir pada tahun 1588, yang meninggal pada usianya itu 65 tahun. Seorang filosof politik dari Inggris yang sangat populer, sangat terkenal. Argumen pentingnya yang seperti saya sampaikan tadi, ia berpandang atau mempertahankan sebuah pandangannya tentang kewenangan kekuasaan raja itu, yang menganggap raja itu memiliki kewenangan ilahi dari Tuhan di dalam memerintah negara. Pemikiran-pemikiran si Robert Farmer ini dituangkan di dalam bukunya yang berjudul Patriarka. Buku yang diterbitkan pada tahun 1680. Nah, pada dasarnya Filmer di sini mempunyai posisi untuk menegakkan, melakukan upaya untuk menegakkan kedaulatan Raja Inggris yang menurutnya itu berasal dari Tuhan melalui Adam tadi. Nah, kemudian posisi Adam tadi meneruskan kekuasaan ilahi itu melalui anak tertua, anak tertuanya, anak laki-laki tertua itu menjadi kepala keluarga. Sebagaimana kekuasaan anak-anak laki-laki tertua itu diterima dari Tuhan melalui ayahnya tadi. Sama halnya kekuasaan raja tidak didapat dari rakyat, atau misalnya atau tidak didasarkan pada pemilihan rakyat. Pemikiran dari Sir Robert Filmer ini yang kemudian disanggah oleh John Locke, yang dituangkan di dalam bukunya yang berjudul The Second Freedom of Government ini. Pada pokok bahasan poin pertama di sini adalah penolakan John Locke terhadap pemikiran Sir Robert Filmer yang menyatakan bahwa raja memiliki hak ilahi untuk memerintah karena mereka adalah keturunan Adam yang alkitabiah. Argumen penolakan John Locke itu setidaknya terlihat pada 4 poin untuk penjelasannya. Menurut John Locke, Tuhan itu tidak memberi Adam kekuasaan atas dunia atau hak bawaan sebagai ayah seperti yang disampaikan oleh Sir Robert Filmer. Yang kedua, bahkan jika Adam diberi kekuasaan ini oleh beberapa kekuatan tertinggi itu, ahli warisnya masih tidak memiliki hak untuk itu. Yang ketiga, tidak mungkin untuk menentukan siapa ahli waris Adam, karena begitu banyak waktu yang sudah dilalui sehingga kita sebenarnya sudah sampai pada posisi setara, sama-sama tidak memiliki hak untuk menentukan itu. Yang keempat, itu tidak mungkin bagi setiap orang yang hidup itu untuk menarik kekuasaan otoritas dengan cara seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan penolakan John Locke terhadap pendapat Sir Robert Filmer yang mengatakan bahwa raja itu memiliki hak ilahi untuk memerintah. Di situ dijelas ya, di dalam buku itu argumen yang mengatakan bahwa argumen John Locke yang mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi Adam kekuasaan atas dunia atau bawaan sebagai ayah seperti yang dikemukakan oleh Sir Robert Filmer ini, yang dituangkan di dalam buku Patriarka. Itu melalui buku itulah sebenarnya yang yang dibantah
ditentang oleh John Locke itu. Karena pendapat dari Filmer yang berpendapat bahwa raja memiliki hak ilahi, itu yang ditentang. Nah, hak ilahi untuk memerintah dengan alasan tadi itu terkait dengan keturunan Adam dan Alkitabiah tadi. Tanggapan pertama keras John Locke terhadap pemikiran itu, John Locke menganggap bahwa pemikiran itu adalah pemikiran yang sangat konyol. John Locke mengatakan seperti itu di dalam bukunya, yaitu Second Trident of Government ini. Nah, klaim tersebut yang dikemukakan oleh John Locke, ya, yang mengatakan bahwa kekuatan seperti itu tadi itu tidak bisa ditransfer, tidak bisa ditransfer ke keturunan Adam tadi, ke keturunan Adam yang seharusnya. Nah, itu tidak bisa. Jadi ada alasan-alasan penting John Locke mengatakan seperti itu. Nah, kekuasaan politik itu tidak bisa dipindah tangankan menurut John Locke. Mengapa John Locke mengatakan bahwa kekuasaan politik itu tidak bisa dipindah tangankan? Karena menurut dia bahwa kekuasaan tersebut itu haruslah diperoleh melalui persetujuan rakyat. Kalau bicara tentang kekuasaan politik, sementara hipotesis dari Filmer ini sama sekali menghilangkan peluang untuk adanya persetujuan. Dia menutup ruang adanya persetujuan. Inilah sebenarnya yang sangat ditentang oleh John Locke. Kenapa John Locke mengatakan Filmer ini menghilangkan peluang persetujuan? Karena dia memberikan klaim bahwa kekuatan raja itu adalah ilahi dan bawaan, sehingga dengan model seperti itu tentunya secara langsung menutup ruang persetujuan itu. Nah, dan John Locke itu menyangkal pemikiran Filmer itu. Sangat ditentang oleh John Locke di situ, khususnya hak kedaulatan ilahi tadi itu. Jadi Filmer yang mengklaim kekuatan kerajaan adalah ilahi dan bawahan itu menghilangkan peluang untuk persetujuan, dan itu yang sangat konyol bagi John Locke. John Locke di sini menunjukkan bahwa monarki absolut adalah sebuah bentuk pemerintahan yang tidak sah, karena tidak ada persetujuan lagi. Dan karena sebagai pemerintahan yang tidak sah, maka sedikit pun menurut John Locke itu sedikit pun tidak memiliki hak untuk memaksa orang untuk mematuhi apa yang diperintahkan. Karena memang pada dasarnya Tuhan itu tidak memberi Adam kekuasaan atas dunia, atas hak bawaan sebagai ayah. Adam itu tidak memiliki hak memberikan kekuasaan juga seperti itu kepada ahli waris dan penerusnya. Karena pada dasarnya Adam tidak menerima kekuasaan itu. Tidak mungkin juga untuk menentukan siapa ahli waris Adam.
Karena begitu banyak waktu yang sudah dilalui. Semua dalam sekarang berada pada posisi setara seperti saya katakan tadi. Nah, untuk menelusuri atau melakukan proses identifikasi terhadap siapa yang ahli waris Adam, itu tidak mungkin dilakukan. Nah, siapa yang akan menerima warisan itu? Intinya bahwa tidak ada yang berhak mengklaim sebagai pewaris Adam. Jikapun misalnya mengklaim bahwa kekuasaan seperti itu mengklaim bahwa kekuatan seperti itu tidak dapat ditransfer ke keturunan Adam, yang seharusnya Adam itu tidak diberikan otoritas mutlak atas dunia dan anak-anaknya oleh Tuhan. Adam tidak memiliki otoritas ini. Nah, untuk saat ini sangat tidak mungkin dilakukan upaya untuk mengidentifikasi. John Locke menjelaskan bahwa kondisi itu sebagai kondisi alam. Jadi kondisi yang pada kondisi itu sebenarnya kondisi kita berada pada kondisi alam. Dimana kalau misalnya berbicara tentang kondisi alam, maka yang ada kita berada pada keadaan kesetaraan. Dan tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuasaan atas yang lain. Artinya bahwa semuanya bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dia bebas untuk melakukan segala sesuatu. Locke secara spesifik, situasi politik yang dijelaskan dalam keadaan alam tadi ini artinya bahwa tidak ada orang yang memiliki kendali atas orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki kendali atas orang lain. Menurut John Locke, hukum alam itu mengatur dan membuat semua setara. Tidak ada yang mendominasi yang lain. Dan pada kondisi itu, setiap individu itu memegang kekuasaan eksekutif hukum alam, bisa bertindak apapun. Tidak seorang pun memiliki hak sama sekali. Tanpa adanya kode moral yang berlaku untuk tindakan manusia, juga tidak akan ada yang namanya standar hukuman yang adil itu. Karena alamnya. John Locke mencatat bagaimanapun bahwa kebebasan ini tidak sama dengan izin untuk menyalahgunakan orang lain. Menyalahgunakan orang lain. Dan bahwa hukum alam ada bahkan dalam keadaan alami. Setiap individu di alam itu memiliki kekuatan untuk menjalankan hukum alam yang bersifat universal. John Locke berpendapat bahwa bukti hukum alam ini itu terletak pada kenyataan bahwa meskipun seseorang tidak dapat secara wajar berada di bawah kekuasaan raja, jika seorang melakukan kejahatan, itu mereka pasti mendapat hukuman. Locke mengatakan bahwa hukum alam hanyalah menuntut hukuman yang sesuai dengan kejahatan. Seseorang dalam keadaan alami itu dapat memperbaiki kejahatan apapun dan mencegah untuk pelaku mengulanginya kembali. Artinya bahwa Locke di sini menyimpulkan
dengan mencatat bahwa semua orang berada dalam keadaan alami pada posisi itu, sampai kesepakatan atau kesepakatan khusus di antara mereka. Nah, yang dijanjikan untuk dijelaskan nanti. Ini kemudian menjadikan mereka sebagai anggota disebut dengan masyarakat politik. Nah, itulah sebenarnya yang dijelaskan oleh John Locke.